Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabar kalian untuk hari ini? Semoga kalian selalu gembira, sehat ya. Dan semoga kalian siap untuk menerima pembelajaran pada hari ini. Nah, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita awali kegiatan pembelajaran pada hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan kita membaca doa sebelum kegiatan belajar kita menjadi lancar dan kita semoga dapat memahami materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Allahumma amin. Oke, hari ini kita sudah masuk tema 2, subtema yang ketiga. Oke, kita mulai kegiatan pembelajarannya mulai dari yang pertama, muatan bahasa Indonesia. Mencari informasi melalui teks atau pengamatan gambar. Jadi jika kamu melihat suatu teks ataupun melihat gambar, kalian bisa menggali informasi berdasarkan apa yang kamu temui di sana, ya. Cara menggali informasinya dengan cara membuat pertanyaan, ya. Cara menggali informasi dari teks maupun gambar itu dengan membuat pertanyaan. Kamu dapat membuat pertanyaan sesuai dengan informasi yang ingin kamu peroleh. Misalnya ya, ini kamu ingin mengetahui siapa yang membuat lukisan ini, kamu bisa membuat pertanyaan seperti ini. Siapa yang membuat lukisan indah ini? Nah, dengan kamu menanyakan siapa pembuat lukisan ini, maka kamu akan mendapatkan informasi, ya. Kamu akan mendapatkan informasi siapa sebenarnya yang membuat lukisan ini. Tentunya kamu menanyakannya kepada pihak yang mengetahui. Jika ini di museum atau bisa juga di rumahmu atau sekolah, nah kalian bisa menanyakannya. Misal di sekolah ya, kalian bisa menanyakannya kepada ibu, bapak, guru. Kalau di rumah, kalian bisa menanyakannya kepada ibu, bapak kalian. Nah, kalau kalian menjumpai ini di museum, kalian juga bisa menanyakan kepada petugas yang ada di museum, ya. Nah, cara menggali informasinya, yang pertama kita ini contohnya adalah menggunakan kata tanya siapa, ya. Nah, ternyata bukan hanya kata siapa saja. Di sini ada juga kata tanya yang biasa digunakan untuk menggali informasi, yaitu kata apa, mengapa, kapan, di mana, siapa, dan bagaimana. Nah, ini bisa jadi semuanya itu dipakai untuk menggali atau mencari informasi sesuatu yang kamu butuhkan. Bisa saja tidak semuanya, ya. Kalian menyesuaikan dengan kebutuhan kalian. Misalnya kalian hanya ingin mengetahui di mana dan kapan itu dibuat, kalian bisa menggunakannya ini saja. Kapan lukisan itu dibuat, terus di mana lukisan itu dibuat. Nah, ya, jadi kalian menggali informasinya sesuai dengan kebutuhan atau keinginan kalian apa yang kalian inginkan untuk memperoleh, atau apa yang kalian inginkan untuk mendapatkan informasi tersebut. Jadi intinya, kata tanya ini bisa kalian gunakan untuk memperoleh berbagai informasi yang kalian inginkan. Tapi tidak harus semuanya kalian sampaikan, ya. Misalnya kalian hanya ingin mengetahui kapan dan di mana lukisan itu dibuat. Nah, kalian cukup menanyakan ini saja. Jika kalian hanya ingin mengetahui waktu dan tempat dari lukisan itu, ya. Nah, perhatikan ini adalah kata-kata atau kata tanya yang biasanya digunakan untuk
memperoleh informasi yang kita inginkan, baik itu melalui sebuah teks, bacaan, ataupun gambar yang kita temui ya. Nah, ini menggambar imajinatif ya. Kita lanjut menggambar imajinatif. Gambar imajinatif merupakan gambar yang dibuat dari hasil khayalan seseorang. Jadi kalau kalian misalnya memiliki khayalan atau imajinasi, misalnya kalian membuat burung yang sedang terbang, nah kalian berimajinasi, nah kalian bisa menuangkan imajinasi kalian atau khayalan kalian melalui gambar ya, ngawang-ngawang lah cara numah ya, menghayal itu namanya. Nah kalian bisa menuangkannya ke dalam sebuah gambar. Nah itu yang dinamakan dengan gambar imajinatif ya, sesuai imajinasi kalian. Nah gambar imajinatif ini biasanya menggunakan alat-alat ya. Alat-alatnya sudah kalian ketahui ya, ada buku gambar, pensil warna, penggaris, dan penghapus. Kalian juga bisa menambahkan peralatan lain untuk memperindah gambar imajinatif kalian ya. Nah, jika kamu menggambar menggunakan krayon, maka kamu dapat mewarnai dengan gradasi atau gelap terang. Nah, gelap terang itu yang seperti ini ya. Ini bagian tepinya itu berwarna gelap ya. Yang bagian dekat garis ini berwarna gelap, sedangkan yang bagian tengah ini berwarna lebih terang ya. Di sini langkah-langkah mewarnai dengan cara gradasi. Gambarlah sketsa dengan menggunakan pensil. Warnailah bagian tepi gambar dengan warna gelap ya, seperti yang telah Ibu jelaskan, tepi-tepiannya itu menggunakan warna gelap. Warnailah bagian dalam dengan warna yang lebih terang. Nah, terciptalah sebuah gambar imajinatif yang memiliki gradasi warna. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang menyelesaikan soal cerita berkaitan dengan pembagian. Nah, pertemuan kemarin kemarin kalian sudah mengenal perkalian. Perkalian itu adalah penjumlahan yang berulang. Nah, kalau pembagian itu berarti pengurangan yang berulang. Di sini juga ada pembagian, juga berarti melakukan pengurangan berulang sampai habis. Sampai habis ini maksudnya adalah sampai angka 0 ya. Pembagian berarti membagi benda menjadi beberapa kelompok sama banyak ya, membagi sebuah atau kelompok benda menjadi beberapa kelompok sama banyak. Nah, di sini contohnya, coba selesaikan soal berikut ini. Ada sebanyak 10 butir kelereng akan disimpan ke dalam 5 kotak. Berapa banyak kelereng dalam satu kotak? Jadi, misalnya Ani memiliki 10 butir kelereng. Nah, kelereng itu akan disimpan ke dalam 5 kotak. Nah, berapakah isi dari masing-masing kotak jika dibagi dengan menggunakan sama banyak ya. Nah, tadi Ani memiliki 10 butir kelereng. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, akan dimasukkan ke dalam 5 kotak. Kita hitung kotaknya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berapakah isi dari masing-masing kotak? Nah, kita masukkan ke dalam kotak ya. Oke, kita mulai memasukkan kelereng ke dalam kotak ya. Kita masukkan satu-satu dulu. Nah, ini kelereng pertama dimasukkan ke dalam kotak 1. Nah,
kelereng ketiga, keempat. Nah, sudah terisi semuanya ya, satu-satu. Nah, kemudian kita lanjut mengisi kedua. Sudah habis? Sudah habis. Jadi 10 kelereng ani jika dimasukkan ke dalam 5 kotak, maka masing-masing kotak itu berisi 2 kelereng, 2 kelereng, 2 kelereng, 2 kelereng, 2 kelereng, dan 2 kelereng. Nah, artinya 10 ya. Terlihat ini angka 10. Ibu perbesar. Nah, berarti kan tadi kelerengnya ani ada 10 ya. 10 dibagi ke dalam 5 kotak. Berarti operasi hitung pembagiannya seperti ini. 10 dibagi 5 sama dengan berapa isi masing-masing kotak? 2, betul. Jadi 10 kelereng dibagikan atau dimasukkan ke dalam 5 kotak, berarti masing-masing kotak itu berisi 2 kelereng. Nah, kalian sudah paham atau belum penjelasan yang tadi? Nah, jika belum, kita akan memperdalam lagi. Perhatikan contoh berikut. Dedi mempunyai 24 butir kelereng. Dedi akan memberikan kelerengnya untuk 3 temannya sama banyak. Berapakah kelereng yang akan diterima setiap anak? Dedi mempunyai 24 butir kelereng. Ya, ada 24. Kita ini misalnya kelereng ya, 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15. Anggap saja ini kelereng ya, akan dibagikan kepada 3 temannya sama banyak. Misalnya ini temannya 1 ya. Misalnya ini namanya Dimas. Kemudian di sini ada Tony. Nah, satu lagi namanya Andi, namanya Andi. Nah, ada 24 kelereng akan dibagikan kepada 3 temannya sama banyak. Nah, kita berikan satu-satu dulu ya. 1 kelereng berarti coret 1 kelereng ya, coret 1 kelereng, coret 1. Kemudian 2, coret lagi 2, coret lagi. Nah, ketiga 3, coret, coret. Terus keempat, coret, coret, coret. 5, coret, coret.
sampai habis. Nah, ini sudah habis. Jadi masing-masing anak mendapatkan berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Coba kita lihat Tony. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Andi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi kelereng Dedi yang 24 butir ini dibagikan kepada 3 temannya sama banyak. Masing-masing temannya ini mendapatkan sebanyak 8 kelereng. Jadi operasi hitungnya seperti ini, 24 dibagi ya, dibagi 3 sama dengan 8. Artinya ada 24 kelereng dibagikan kepada 3, 24 kelereng dibagikan kepada 3 temannya Dedi. Nah, tiap teman menerima 8 kelereng sama banyak ya. Nah, ini juga ada penyelesaiannya dengan cara mengurangkan sampai hasilnya menjadi 0 ya. Dedi mempunyai 24 kelereng, memberikan untuk 3 temannya sama banyak. Kalimat matematikanya seperti ini ya, 24 dibagi 3. Kalimat matematika itu sama dengan operasi hitungnya ya. 24 dibagi 3 sama dengan titik-titik. Nah, kita seperti pengertian di awal ya, pembagian adalah pengurangan yang berulang. Jadi 24 dikurangi 3 dikurangi 3 dikurangi 3 sampai hasilnya menjadi 0. Seperti ini ya, 24 dikurangi 3 sama dengan berapa? 21. 21 dikurangi 3 sama dengan 18. 18 dikurangi 3 sama dengan 15. 15 dikurangi 3 sama dengan 12. 12 dikurangi 3 9. 9 dikurangi 3 6. 6 dikurangi 3 3. 3 dikurangi 3 0 ya, sudah 0 hasilnya. Nah, cara menghitung hasil pembagian ini adalah dengan menghitung banyaknya jumlah angka 3 yang sebagai pengurang dari angka 24. Kita hitung angka 3-nya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi hasilnya 24 dibagi 3 itu hasilnya adalah 8 ya. Seperti ini ya. Jadi kita mengurangkan ini angka yang di depan dengan angka di belakangnya sampai angka 0. Kemudian kita hitung berapa banyak angka pengurangnya. Ya, di sini angka 3, kita hitung berapa banyak angka 3-nya, ternyata ada 8. Jadi hasilnya, hasil dari 24 dibagi 3 itu sama dengan 8 ya. Sudah paham ya hasilnya? Antara ini pembagian dengan menggunakan gambar dengan pembagian menggunakan cara pengurangan sampai hasil akhir 0 itu hasilnya sama-sama 8. Ini gambar juga 8, ini pengurangan juga hasilnya 8. Nah, oke, kita lanjutkan. Di sini ada judulnya menentukan hubungan perkalian dan pembagian. Nah, ternyata perkalian dan pembagian itu mempunyai hubungan yang sangat erat. Dari operasi pembagian yang diketahui, kita dapat menuliskan bentuk perkaliannya. Misalnya ini ya, 18 dibagi 18 dibagi 3 sama dengan 6. Artinya sebagai berikut, 18 kelereng dikelompokkan menjadi 3 bagian. Di sini ada 3 kotak. Nah, masing-masing ada 6 kelereng. Nah, seperti yang sebelumnya di perkalian itu berarti kita hitung kotaknya dulu, berarti ada 3 dikalikan 6, hasilnya 18. Jadi ini 18 dibagi 3 sama dengan 6, itu sama dengan 3 kali 6 sama dengan 18 ya. Jadi
antara pembagian dan perkalian itu memiliki hubungan yang sangat erat, dibolak-balik ya. Ini. Nah, kalau ini coba perhatikan. Berarti di sini kan 24 dibagi 3 sama dengan 8. Bentuk perkaliannya berarti seperti apa? Ya betul, berarti bentuk perkaliannya itu 3 dikalikan 8 sama dengan 24. Ya betul, seperti ini ya. Nah, jadi antara pembagian dan perkalian itu bisa kita hubungkan antara satu dengan yang lainnya. Nah, coba yang ini. Nah, ini kebalikannya ya. Ini 18 dibagi 3, sedangkan ini 18 dibagi 6. Artinya sebagai berikut. Ada 18 kelereng dikelompokkan menjadi 6 bagian. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, masing-masing ternyata ada 3 buah kelereng. Bagaimana bentuk perkaliannya? Nah, berarti bentuk perkaliannya kita lihat, kita hitung berapa banyak kotaknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 6 dikalikan 3 sama dengan 18. Atau dengan kata lain, kita berarti mengubah bentuk ini, bentuk pembagian ini menjadi 6 ya. Kita tulis 6-nya tetap 6. Nah, 3-nya pindahkan ke depan kali 3 ya. Nah, 18-nya ke belakang seperti ini ya. Paham ya? Ya. Nah, di sini ada penjelasannya. Hasil pembagian dapat dihitung dengan pengurangan berulang sampai dengan 0, seperti yang tadi ya, yang ini pengurangan berulang sampai dengan hasilnya 0, lalu dihitung jumlah angka pengurangnya. Ada berapa? Nah, di sini ada 8 ya. Terus yang kedua, hasil pembagian juga dapat diketahui dengan mengingat hasil perkalian. Ya, mengingat hasil perkalian itu seperti ini ya. Intinya ini ya. Nah, ini dengan ini. Atau bisa juga dengan melihat tabel perkalian. Nah, tabel perkalian ini ternyata sangat membantu kita dalam mengetahui hasil dari pembagian maupun perkalian. Nah, misalkan di sini ya 45 dibagi 5. Nah, kita cari di baris 5 ini, di sebelah sini, adakah angka 45? Coba kita cari. Nah, ternyata ada. Ini ya. Berarti hasilnya adalah yang di atas. Nah, hasilnya berarti berapa? Ya betul, hasilnya 9. Jadi kalian cari dulu ini pembaginya ya. Pembaginya berarti 5. Kita cari baris ke-5. Nah, kita tarik ke sini supaya mencari angka 45. Ternyata angka 45 ini lurus dengan angka 9. Jadi hasil dari 45 dibagi 5 itu sama dengan 9. Nah, bentuk perkaliannya seperti apa? Nah, berarti bentuk perkalian dari 45 dibagi 5 sama dengan 9 itu berarti 5 kali 9 sama dengan 45 ya. Paham ya? Coba kita lihat contoh kedua. Di sini ada 72 dibagi 9. Pertama kita lihat dulu angka 9 ya, berarti di baris 9. Nah, kita luruskan apakah ada angka 72. Ternyata ada ini ya, 72. Kita tarik ke atas. Nah, ternyata lurus dengan angka 8 ya. Menceng-menceng ya. Intinya ini 72 ini lurus dengan angka 8. Jadi hasilnya 72 dibagi 9 itu sama dengan 8. Lalu bagaimana bentuk perkaliannya? Nah, berarti bentuk perkaliannya ini yang ditulis dulu. 9 dikalikan dengan 8 sama dengan berapa? 72.
2 ya. Nah, soal terakhir. Di sini ada 81. 81 dibagi 9. Nah, kita lihat dulu di kolom 9 lagi ya. Di baris 9. 9 kita tarik. Nah, 81 ini ternyata lurus dengan angka 9 ya. 81 lurus dengan angka 9. Jadi 81 dibagi 9 itu sama dengan 9 ya. Nah, bentuk perkaliannya bagaimana? Berarti bentuk perkaliannya Ibu tulis di sini ya. 9 dikali 9 sama dengan 81. Nah, jadi tabel perkalian ini tidak hanya digunakan untuk perkalian saja, namun pembagian juga bisa menggunakan tabel ini ya. Malah lebih mempermudah kita untuk mencari hasil dari pembagian angka di bawah 100 ya. Nah, untuk tugas hari ini ada 2 ya. Yang pertama itu muatan bahasa Indonesia. Buatlah 3 pertanyaan untuk mengetahui informasi tentang televisi. Nah, pertanyaannya seperti yang sudah tadi Ibu jelaskan ya, bisa menggunakan kata apa, kata siapa, kata kapan, dan lain-lain ya. Ada tadi di video yang sudah Ibu jelaskan ya. Nah, yang kedua, tugas matematika kalian mengerjakan halaman 70. Di situ ada 10 soal ya tentang pembagian di Ayo Berlatih Mandiri. Kalian bisa mengerjakannya langsung di LKS, di buku tugas pun tidak apa-apa ya. Oke, jika ada kendala atau kalian menemukan kesulitan atau yang lainnya atau masih bingung tentang materi hari ini, kalian bisa langsung menanyakannya kepada Bu Guru ya. Semoga kalian paham lah ya. Semoga kalian paham materi hari ini. Jika ada pertanyaan jangan ragu untuk segera menyampaikannya kepada Bu Guru. Terima kasih. Mari kita tutup kegiatan pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi terima kasih. Semangat belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.